Anda kembali menyaksikan berita utama. Bersama saya Sakila Khaira Safa, kami hadirkan laporan lengkap seputar peristiwa bencana alam yang terjadi di Sumatera. Pemirsa, banjir bandang kembali melanda sejumlah wilayah di Sumatera setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak dini hari. Peristiwa ini terjadi secara tiba-tiba dan membuat warga di beberapa desa harus segera mengamankan diri ke tempat yang lebih tinggi. Banjir bandang ini terutama berdampak di Kabupaten Tapanuli dan wilayah sekitarnya. Berdasarkan laporan sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, air mulai masuk ke permukiman sekitar pukul 10 pagi setelah debit air sungai meningkat tajam akibat hujan berintensitas tinggi. Dalam waktu singkat, aliran air membawa lumpur dan material lain dari daerah perbukitan. Beberapa rumah warga terendam, jalan lingkungan ditutup sementara, dan aktivitas masyarakat pun terhenti. Berdasarkan data BNPB per Senin 1 Desember 2025, total korban meninggal dunia dalam bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara terus bertambah hingga menjadi 442 jiwa, dengan total hilang yang dikabarkan oleh sanak keluarga mencapai 402 jiwa. BPBD menyampaikan bahwa hingga sore tadi, ratusan warga telah dievakuasi ke titik pengungsian yang berada di balai desa, gedung olahraga, dan sekolah yang tidak terkena banjir. Petugas gabungan dari BPBD, TNI, Polri, serta relawan setempat sudah disiagakan untuk membantu pengungsian dan pendataan lebih lanjut. Banjir bandang ini dipicu oleh curah hujan tinggi yang terjadi secara terus-menerus selama 2 hari terakhir. BMKG sebelumnya telah mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk daerah yang kini terdampak banjir bandang. Selain meluapnya sungai, struktur tanah yang mulai jenuh air juga berkontribusi terhadap cepatnya aliran banjir. Selain merendam permukiman, banjir bandang juga berdampak pada fasilitas umum. Beberapa sekolah tidak dapat beroperasi dan pelayanan di sejumlah puskesmas mengalami gangguan karena akses jalan yang tertutup material bawaan banjir. Transportasi antar kecamatan pun sempat terhambat karena adanya tumpukan lumpur dan pepohonan yang menutup jalan. Pihak PLN setempat juga melakukan pemadaman listrik terbatas di beberapa titik untuk mencegah risiko bahaya. Meski begitu, tim teknis terus memantau untuk memastikan kondisi tetap aman bagi warga. Tim darurat telah membuka dapur umum untuk memastikan kebutuhan makan para pengungsi dapat terpenuhi. Air bersih, selimut, pakaian layak pakai, serta obat-obatan mulai disalurkan sejak siang tadi. Petugas kesehatan bersiaga di posko pengungsian untuk memeriksa kondisi warga dan mencegah munculnya penyakit yang sering terjadi pasca bencana. Sementara itu, BMKG memperkirakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Oleh karena itu, warga yang tinggal di dekat bantaran sungai, lereng perbukitan, dan daerah rawan banjir lainnya diminta tetap waspada, mengikuti arahan petugas, dan segera mengungsi bila kondisi air kembali meningkat. Kami akan terus memonitor perkembangan banjir bandang di Sumatera dan menyampaikan informasi terbaru kepada Anda begitu data resmi diterima. Untuk masyarakat yang berada di daerah rawan, tetaplah berhati-hati dan prioritaskan keselamatan diri serta keluarga. Demikian laporan awal mengenai banjir bandang di Sumatera. Selalu ikuti pembaruan berita di program ini. Terima kasih dan tetap waspada.